Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang hebat dan pandai. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan ya. Jumpa lagi di tema 2 subtema 4, bermain di tempat wisata dalam pembelajaran 6 untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa juga terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan membaca teks tentang menunggangi gajah, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek yang dibaca dengan cermat. Dengan berdiskusi kelompok kecil, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dalam teks pendek dengan percaya diri. Dengan membuat laporan pengamatan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan percaya diri. Dengan membaca teks percakapan sederhana manfaat mematuhi aturan naik kuda, siswa dapat menyebutkan manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin. Dengan diskusi kelompok, siswa dapat menyebutkan akibat berperilaku tidak sesuai dengan aturan dengan percaya diri. Dengan mengamati gambar tentang siswa membeli tiket dengan antrian, siswa dapat mensimulasikan kegiatan antrian sesuai aturan yang berlaku di tempat wisata dengan percaya diri. Dengan membaca teks percakapan sederhana, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan cermat. Dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian dengan cermat. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman-teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrian yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yuk anak-anak sama-sama kita membaca ya. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, itulah anak-anak ya, teks dari menaiki gajah ya, menunggangi gajah ya. Nah, kita lanjut. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu
makna kata berikut. Menunggangi. Kira-kira maknanya apa ya anak-anak? Ya, menaiki sebuah benda. Kalau di sini tadi Beni menunggangi kuda ya. Kuda. Beni menunggangi gajah. Maaf ya anak-anak. Sewa. Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang ya, pintar. Pemandu. Betul, pemandu adalah orang yang memandu sesuatu. Dalam cerita tadi, orang tadi memandu gajah ya. Menekuk, gerakan membungkuk, yaitu yang dilakukan oleh gajah ya, menekuk agar pemandu dan orang yang menyewa bisa naik ya. Aba-aba, apa itu aba-aba? Ya, kata perintah untuk menggerakkan badan. Nah, kalau tadi pemandu memberi aba-aba kepada gajah ya. Nah, itulah kira-kira maknanya ya anak-anak. Kita lanjut. Buatlah kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. Dari kata menunggangi. Nah, ini kakakku sangat pandai menunggangi gajah ya. Dari kata sewa. Sebelum naik gajah, kita harus membayar uang sewa. Dari kata pemandu. Udin dibantu oleh pemandu saat menunggangi gajah. Dari menekuk. Gajah menekuk kakinya agar Udin dapat naik ke punggung gajah ya. Aba-aba. Pemandu memberi aba-aba kepada gajah. Nah, anak-anak, ini contoh kalimat yang Ibu buat ya. Jika kalian mempunyai kalimat-kalimat lainnya dengan kata-kata tersebut, kalian itu akan lebih baik lagi ya. Oke, kita lanjut. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan cermat. Nah, ini lihat, amati ya. Ada apa ini? Sepatu. Ada rompi, ada kacamata, ada topi, ada apa ini? Pelana ya, dan ini ada tempat duduknya untuk kuda ya. Ini ada sangurdi, namanya ini sangurdi ya. Ini tali kekang dan ini kudanya pakai kacamata ya. Nah, kalau ini kenapa sih kudanya pakai kacamata? Ya, agar kudanya tidak bisa melihat ke belakang, agar konsentrasi ke depan, tidak bisa melihat ke belakang atau dia biar bisa fokus ya, beralih ke depan jadi kencang ya. Nah, ini fungsinya kacamata kuda ya. Ini namanya sangur tali kekang ya, berbentuk tali. Kalau ini sangurdi ya. Kita lanjut. Keterangan benda. Nah, kita akan mengamati ya. Kita akan laporkan hasil pengamatan. Amati alat dan bahan pada gambar di atas satu persatu. Isilah titik-titik di bawah ini. Hasil pengamatannya adalah, nah ini sepatu ya. Nama benda sepatu. Ciri-ciri benda membungkus kaki dipakai untuk alas kaki saat berjalan. Ada yang pakai tali, ada yang tidak. Bentuk benda sesuai dengan bentuk kaki. Lanjut ya. Ini adalah rompi ya. Nama benda. Nama benda rompi. Ciri-ciri benda terbuat dari bahan karet tebal. Digunakan di luar baju. Berfungsi melindungi tubuh saat naik kuda. Bentuk bendanya rompi berbentuk seperti baju ya. Kita lanjut. Nah, ini kacamata. Ini nama bendanya kacamata ya, tapi ini bukan kacamata kuda ya. Ciri-ciri benda dipakai untuk melindungi mata dari sinar matahari. Memiliki lensa dan frame, terdapat lengkungan pada ujung batang penyangga kacamata. Bentuk benda kacamata berbentuk bulat dan persegi panjang ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini topi ya. Nama benda, topi pelindung kepala. Ciri-ciri benda digunakan di atas kepala, berfungsi untuk melindungi kepala saat naik kuda.
terbuat dari bahan plastik yang keras, bentuk bendanya setengah lingkaran sesuai dengan bentuk kepala. Nomor 5 adalah ini apa namanya? Iya, pelana kuda. Ciri-ciri benda terbuat dari kulit, dikaitkan ke punggung kuda, berfungsi sebagai penyokong untuk penunggang kuda ya. Bentuk bendanya kotak atau lingkar. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa perlengkapan berkuda memiliki ciri dan bentuk yang berbeda dengan fungsi maupun kegunaannya yang dapat disesuaikan dengan penggunaannya ya. Jadi macam-macam ya, dan memiliki cirinya beda-beda, bentuk berbeda-beda, dan fungsinya dan kegunaannya juga sesuai penggunaannya ya. Seperti tadi sepatu, yaitu untuk dipakai oleh penunggang kuda. Kacamata ya. Terus apalagi tadi anak-anak? Iya, ada pelana ya, dan lain-lain. Kita lanjut. Ayo berlatih. Sekarang ayo bacakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Nah, yang tadi kan kita sudah baca ya. Kalau kalian di rumah bisa kalian baca hasilnya di depan orang tua kalian ya. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Nah, sekarang kita beralih ke aturan ya. Tanya Udin. Nah, apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Kita lanjut. Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa terjatuh. Nah, inilah percakapannya ya. Jadi saat naik kuda ada aturannya, kita harus mematuhinya. Karena kalau kita tidak mematuhi aturan tersebut, membahayakan keselamatan diri kita sendiri yang menunggang kuda ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu. Jika kalian di rumah bisa diskusikan dengan orang tuamu ya. Nomor 1, bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Ya, manfaatnya adalah untuk keselamatan di tempat wisata, menjaga keindahan lingkungan di tempat wisata, menjaga kebersihan di tempat wisata ya. Ini mematuhi aturan. Kan kalau aturan itu ditulis, dilarang membuat tulisan di batang pohon. Nah, kalau ada pohon ya, ada seperti itu. Yaitu kegunaan untuk apa? Menjaga keindahan lingkungan tempat wisata ya. Terus ada bacaan dilarang buang sampah sembarangan. Nah, manfaatnya apa? Untuk menjaga kebersihan. Seperti itu ya. Nomor 2, bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Bagaimana anak-anak? Mengancam keselamatan di tempat wisata, merusak tanaman, lingkungan menjadi kotor ya. Nah, kalau kita tidak mematuhi aturan, misalkan kita ke taman safari. Di aturan adalah menutup kaca atau kaca mobil ya. Semua di dalam kendaraan itu tidak ada yang membuka kacanya. Dilarang memberi makanan. Kita melanggar. Kita buka kaca sedikit, kasih makanan. Lah nanti datanglah binatang. Dia makan terus tangannya masuk ke dalam mobil tuh. Keselamatannya terancam tidak? Ya, terancam ya. Dapat merusak tanaman. Kalau kita merusak tanaman, jadi tidak indah lagi ya. Terus kalau membuang sampah sembarangan, lingkungan menjadi kotor. Nah, inilah akibat berperilaku tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana manfaatnya? Ya, supaya hidup menjadi teratur kalau kita mengikuti aturan ya, membentuk sikap disiplin. Jam segini harus ngapain, jam segini harus sudah apa. Ya, jadi kita disiplin, tahu waktu ya. Tahu waktu main, tidak lama-lama karena ada kegiatan berikutnya. Meringankan pekerjaan orang tua. Kalau kita disiplin dapat meringankan pekerjaan orang tua kita ya. Jadi orang tua kita tidak perlu mengingatkan kita karena kita sudah terbiasa disiplin.
4. Bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Rumah jadi berantakan, hidup tidak teratur, dan mendapat sanksi dari orang tua. Ya, rumahnya berantakan karena apa? Bangun tidur tidak mau merapikan tempat tidur, menaruh buku sembarangan, meja belajarnya habis belajar tidak dirapikan. Jadi berantakan kan? Hidup tidak teratur, mau-maunya sendiri. Jam segini main game, jam segini lihat HP, jam segini nonton TV. Lalu belajarnya kapan? Nah, hidup jadi tidak teratur ya. Terus nanti orang tua menjadi repot ya, menjadi marah dan menjatuhkan sanksi ya, hukuman. Nah, itulah akibat tidak sesuai dengan aturan di rumah. Kita lanjut ya. Ayo mencoba. Coba lakukan kegiatan antrean membeli tiket masuk kebun binatang bersama dengan teman di kelasmu. Jika kalian di rumah bersama dengan anggota keluargamu ya, lakukan dengan tertib sesuai aturan nih ya. Ini yang menjual tiket adalah Benny, ada Edo, Dayu, Udin, Siti, Lani, Mei, semua mengantri membeli tiket. Nah, ini ada percakapan antara Benny dan Udin. Benny, coba lihat, di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa kijang di setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4. Yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi, dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Nah, itulah percakapan mereka tentang permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian ya. Jadi, di dalam kandang itu, kandangnya ada 4, tapi binatangnya ada 48. Nah, bagaimana caranya setiap kandang berisi sama banyak, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi setiap kandang berisi kijang sebanyak 12 ekor. Ayo berlatih ya, perhatikan soal berikut. Kerjakan dengan cermat. Berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Nah, kita lihat dari nomor 1. 16 dibagi 8 dibagi 2. Kita kerjakan yang 16 dibagi 8 dulu ya. Nah, ini hasilnya adalah 2. Kita bagi lagi 2 ya. Sama dengan 2 dibagi 2. Iya, pintar 1. Nomor 2. 45 dibagi 3. Berapa? Hasilnya? Nah, 15. Baru kita bagi lagi dengan 5. 15 dibagi 5 hasilnya, iya 3. Nah, ini nomor 3. 33 dibagi 11 dibagi 3. Kita kerjakan yang depannya dulu ya. 33 dibagi 11 sama dengan 3 ya. Kemudian kita bagi 3 lagi. Berarti 3 dibagi 3. Sama dengan betul 1. Jika bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya 1 ya. Kita lanjut. Nomor 4. 42 dibagi 3 dibagi 7. Kita kerjakan dulu yang 42 dibagi 3. Hasilnya 14. Kemudian dibagi lagi dengan 7. Hasilnya, ya pintar anak-anak 2 ya. Nah, sekarang soal nomor 5. 54 dibagi 3 dibagi 6. Kita bagi dulu yang depannya ya. Ini depannya ini ya. 54 dibagi 3. Sama dengan 18. Baru kita bagi yang belakangnya lagi nih. 6 ya. Kita pindahkan 6-nya. Berarti 18 dibagi 6 sama dengan 3. Untuk soal nomor 6, 7, 8, 9, 10 nanti kalian kerjakan ya, coba. Kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran 6 ini adalah
Menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujud dalam teks pendek dan menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda serta melakukan pengamatan sederhana dan melaporkannya. Ini ya tadi teksnya. Nah, ini adalah keragaman benda yang kita amati dan kita laporkan. Tadi ya sudah kita bahas ya. Nah, lihat ini yang kedua adalah menyebutkan manfaat mematuhi aturan dan menyebutkan akibat berperilaku tidak mematuhi aturan di tempat wisata dan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada tadi kan ya, pertanyaan-pertanyaannya sudah kita isi, sudah kita bahas ya tadi ya. Nah, ini berikutnya adalah dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dan menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang pembagian ya. Nah, ini dia ya. Nah, demikianlah mappingnya. Kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa dalam menjelaskan manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Terima kasih ya kepada orang tua murid yang akan membimbing putra-putrinya di rumah pada pembelajaran ini. Nah, tugas di rumah adalah anak-anak nanti lihat ya gambarnya, ini ada 2 gambar yang ditugaskan untuk kalian amati. Nanti kalian tulis di sini ciri-cirinya apa ya. Ini adalah sangurdi, ini tali kekang ya, tuh udah gugur kasih bocoran. Nanti kalian ciri-cirinya apa, bentuknya apa ya, kalian isi, silahkan kalian amati dulu ya. Ini adalah tuliskan manfaat mematuhi aturan dan akibat berperilaku tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata ya, di tempat wisata loh, bukan di rumah ya. Nah, nomor 3, kerjakan dengan cermat yang tadi ini ya. Nah, langkah-langkahnya apa ya? Ini bagian depan dulu, nanti baru di belakangnya ya. Seperti yang tadi kita bahas. Selamat bekerja dan beraktivitas anak-anak hari ini. Demikianlah pembelajaran tema 2, subtema 4. Bermain di tempat wisata dalam pembelajaran 6 untuk kelas 2 SD dan MI. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya tema 3, tugasku sehari-hari. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.